Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Selasa tanggal 13 Januari tahun 2024 dalam pekan biasa yang ke-6. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 21 dengan perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mari adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang murah hati dan maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan yang boleh diberikan sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih diberikan. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi hari ini. Pagi ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan kami. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan yang maha baik. Tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama kami, sehingga kami beroleh kemurahan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkanlah kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang maha baik, saat ini kami mau mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, agar apa yang kami dengar dapat kami pahami, dan semoga sabda-Mu menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, saat ini kemajuan teknologi informasi merupakan pencapaian yang membanggakan dari kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang disediakan berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski demikian, perkembangan zaman juga selalu diikuti oleh pengaruh buruk terhadap manusia. Salah satu contohnya adalah berita-berita hoaks yang begitu mudah tersebar dan mempengaruhi para penikmat media sosial dan internet. Orang dengan mudah percaya pada berita-berita yang kebenarannya diragukan. Pengaruh buruk begitu mudah tersebar dan diikuti oleh manusia. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memperingatkan para murid-muridnya untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi adalah cara hidup yang diwarnai oleh formalitas agama atau kemunafikan. Orang menjalankan kewajiban agama bukan sebagai upaya penghayatan iman yang dalam, melainkan demi terlihat kudus dan dipuji orang. Tidak jarang mereka menganjurkan orang untuk melaksanakan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya. Mereka mengembangkan kesombongan rohani dan merasa diri paling benar. Sementara itu, ragi Herodes adalah pengaruh buruk untuk menghayati hidup yang diwarnai oleh nafsu berkuasa dan tindakan semena-mena. Yesus mengajak para murid untuk tidak hidup dalam kemunafikan, kesombongan, dan nafsu berkuasa yang akan membuat mereka sulit menerima dan percaya kepadanya sebagai Mesias, Anak Allah. Yesus pun menegur para murid atas ketidakmampuan mereka untuk memahami dan percaya kepadanya. Perbuatan-perbuatan dan ajaran-ajaran Yesus tidak kunjung membuat mereka menjadi mengerti dan percaya. Mereka masih memperbincangkan tentang ada tidak adanya roti. Kebutaan dan ketulian rohani para murid dikencam oleh Yesus. Ragi orang Farisi yang sulit percaya meski sudah ada. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, menjadi murid-murid Yesus berarti memiliki relasi yang akrab dengan Sang Guru, melihat perbuatannya dan mendengarkan ajarannya. Melihat dan mendengarkan dengan baik akan menuntun para murid pada pengertian yang benar dan iman yang kuat. Iman yang kuat akan memampukan seorang pengikut Yesus untuk tidak mengikuti cara hidup orang Farisi yang munafik dan sombong. Pengikut Yesus menjalankan ajaran agama dengan tulus dan jujur, bukan untuk mengejar pujian dan popularitas atau kekuasaan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita semua mempunyai telinga untuk mendengar, mempunyai mata untuk melihat, dan mempunyai hidung untuk mencium. Dan juga kita mempunyai akal budi untuk memahami. Apakah
Ini semua sudah kita pakai untuk bisa memahami apa yang Allah kehendaki. Mari kita datang dan belajar pada Yesus, karena pertumbuhan iman punya kaitan dengan kemampuan untuk mengerti atau memahami kehendak Allah. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.